Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur virus. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ajis Husain Nasution dengan NIM 0310212056. Saya berada di kelas status biologi 2 mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Miftahul Khairani, MPD. Sebelum kita bahas materi virus lebih dalam, kita harus mengetahui apa saja tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, memahami pengertian virus. Kedua, mengetahui struktur dan anatomi virus. Ketiga, mengetahui reproduksi virus. Keempat, mengetahui klasifikasi virus. Dan yang kelima, mengetahui peranan virus dalam kehidupan. Baiklah, masuklah kita ke materi yang pertama, tentang pengertian virus. Apakah itu virus? Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Virus tidak dapat hidup sendiri dan hanya bisa berkembang biak dalam sel inang. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur virus. Struktur virus terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu protein permukaan. Protein permukaan ini berfungsi sebagai reseptor untuk melekat pada sel inang. Yang kedua yaitu materi genetik yang terdiri dari DNA dan RNA. Yang ketiga ialah kapsid yang berfungsi untuk melindungi materi genetik. Dan yang keempat adalah selubung lipid yang melindungi virus dan membantu proses infeksi. Materi selanjutnya mengenai bagaimana virus bereproduksi. Nah, jadi virus bereproduksi dengan menempel pada sel inang dan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel. Materi genetik virus mengendalikan sel inang untuk memproduksi lebih banyak virus yang kemudian sel inangnya akhirnya pecah atau lisis, melepaskan virus-virus baru yang akan menginfeksi sel lain. Materi selanjutnya mengenai perkembangan virus. Nah, virus telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu melalui mutasi genetik. Perubahan-perubahan ini bisa membuat virus lebih mudah menyebar atau menjadi lebih tahan terhadap sistem kekebalan tubuh. Fenomena ini terlihat pada virus seperti influenza, HIV, dan SARS-CoV atau virus penyebab COVID-19 yang secara periodik mengalami mutasi dan menghasilkan varian-varian baru. Varian-varian ini seringkali memiliki karakteristik berbeda seperti tingkat penularan atau kemampuan untuk menghindari respon imun tubuh. Materi selanjutnya mengenai klasifikasi virus. Klasifikasi virus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan jenis asam nukleat. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan bentuk kapsid. Dan yang ketiga, klasifikasi berdasarkan strategi replikasi atau Baltimore Classification. Nah, yang pertama, klasifikasi berdasarkan jenis asam nukleat. Pada klasifikasi jenis virus ini terbagi menjadi 2, yaitu virus DNA dan virus RNA. Virus DNA merupakan virus yang materi genetiknya berupa DNA atau deoksiribonukleik acid, yang mana virus DNA dapat berantai tunggal atau ssDNA dan dapat pula berantai ganda atau dsDNA. Contohnya adenovirus yang merupakan virus yang memiliki DNA rantai ganda yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Selanjutnya herpes virus yang mana memiliki DNA rantai ganda dan dapat menyebabkan penyakit seperti herpes simplex. Sedangkan pada virus RNA, virus yang materi genetiknya berupa RNA atau ribonucleic acid, virus RNA dapat berantai tunggal atau ssRNA atau berantai ganda dsRNA. Contohnya seperti virus rhinovirus, salah satu virus RNA berantai tunggal yang menyebabkan flu biasa. Contoh selanjutnya coronavirus, virus RNA yang berantai tunggal dan beramplop, penyebab COVID-19. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan bentuk kapsid. Klasifikasi ini terbagi menjadi 3, icosahedral, helix, dan kompleks. Yang pertama, icosahedral, berbentuk kapsid yang menyerupai polyhedron dengan 20 permukaan datar berbentuk segitiga. Bentuk ini umum pada banyak virus seperti adenovirus, virus penyebab infeksi pada saluran pernapasan, dan poliovirus, virus penyebab poliomyelitis. Yang kedua, helix, memiliki bentuk helix atau spiral yang membungkus asam nukleat virus. Bentuk ini ditemukan pada virus seperti tobacco mosaic virus atau TMV, virus yang menyerang tanaman tembakau,
dan influenza virus, virus penyebab flu pada manusia. 3. Kompleks. Virus yang memiliki kapsid dengan bentuk yang lebih rumit, tidak mengikuti pola ikosaedral atau helix. Contohnya adalah bakteriofag. Virus yang menginfeksi bakteri memiliki kepala berbentuk ikosaedral dan ekor yang panjang seperti helix. Dan virus pox, virus penyebab penyakit cacar, memiliki bentuk kapsid yang sangat kompleks. Ketiga, klasifikasi berdasarkan strategi replikasi atau Baltimore Classification. Sistem klasifikasi Baltimore membagi virus menjadi 7 kelas berdasarkan bagaimana mereka menghasilkan mRNA atau messenger RNA selama siklus replikasinya. Kelas 1, dsDNA virus ganda. Kelas 2, ssDNA virus tunggal. Kelas 3, dsRNA virus ganda. Kelas 4, ssRNA virus tunggal dengan positive sense. Kelas 5, ssRNA virus tunggal dengan negative sense. Kelas 6, ssRNA virus tunggal menggunakan reverse transcriptase. Kelas 7, dsDNA ganda dengan menggunakan reverse transcriptase. Baiklah, masuklah kita ke materi terakhir mengenai peranan virus dalam kehidupan. Peranan virus dalam kehidupan sebagai agen penyakit yang menyebabkan berbagai infeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dapat menginfeksi tanaman, virus juga memiliki peranan positif dalam bidang bioteknologi dan penelitian medis, serta digunakan dalam produksi vaksin. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat menambah edukasi serta wawasan mengenai struktur virus. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.